Awal film menunjukkan seorang astronot yang bernama David. Diketahui bahwa David ialah seorang pekerja tunggal untuk merawat satelit inti dengan gaji pokok 500.000 US dollar. Di era saat itu, zaman telah berkembang lebih canggih, di mana tiap manusia mempunyai kotak robot dengan kemampuan AI yang canggih. Fungsi robot itu ialah untuk mencari dan menyampaikan informasi, sekaligus untuk teman berbicaranya. Bahkan robot ini bisa menyimpan ingatan manusia dalam bentuk file. Tampak di luar angkasa, saat ini David sedang berbicara dengan robot miliknya. Ia membelinya dengan harga 40 juta dolar, di mana robotnya itu didesain untuk mendampingi David dalam bekerja, sekaligus mengontrol semua sensor yang tertanam di baju pelindung David. Tugasnya saat ini ialah memperbaiki kerusakan kecil satelit, agar para ilmuwan bisa mengamati kembali pergerakan meteor yang diklaim akan menghantam bumi. Di sana David juga membicarakan soal generasi manusia yang semakin kacau akibat benda-benda canggih. Bahkan para badan antariksa pun mulai malas untuk merawat benda satelit ini. Karena alasan itulah yang membuat David dikirim sendirian untuk memperbaiki satelit inti ini. Saat meneliti kondisi badan satelit, David melakukan sebuah kesalahan sampai mengakibatkan ledakan gelombang listrik. Ia pun kaget dan langsung mengirim peringatan ke bumi melalui robotnya. Namun sayang, sinyalnya terputus akibat efek kerusakan satelit ini. Sementara, efek dari kerusakan ini mulai muncul di bumi, yaitu berupa petir yang terus-menerus menyambar. Kemudian scene menunjukkan sebuah tempat koleksi penyimpanan robot tua, di mana tempat ini dimiliki oleh seorang pria brewok, yakni Brian. Saat itu ia kedatangan seorang wanita yang kebetulan juga mencari robot baru dengan harga yang murah. Brian pun mengenalkan sebuah robot yang menyerupai pria tua yang ia namai sebagai Carly. Namun sayangnya wanita itu tak tertarik sama sekali karena melihat robot itu yang terlalu ketinggalan zaman dan ukurannya yang terlalu besar. Ia pun batal untuk membelinya, sementara Brian mencoba melatih otak buatan yang tertanam pada Charlie agar ia bisa beradaptasi dengan lingkungan modern saat ini. Namun Charlie putus asa dan menganggap dirinya hanya sebagai robot jadul yang tak berguna. Brian pun menidurkan robot-robotnya kembali, lalu ia berupaya menawarkan robot-robotnya itu ke berbagai tempat melalui telepon. Namun jawaban mereka juga sama. No, he can't fix electrical equipment. He's an older model. Tampak terlihat siaran TV yang mulai error akibat kerusakan satelit, dan juga terdapat beberapa berita yang menampilkan ancaman meteor raksasa yang akan menghantam bumi. Sementara David yang mengambang tak tentu arah di ruang hampa itu mengalami masalah dengan alat pendorongnya. Akibatnya, ia tak bisa mengarahkan tubuhnya sehingga ia terjebak di sana. Ditambah lagi koneksi dengan kantor pusat juga terputus. David pun hanya bisa berteriak tanpa berharap apapun. Ia terombang-ambing di sana. Dan karena kerusakan satelit itu, para ilmuwan astronomi pun tak bisa memprediksi ancaman-ancaman benda-benda asing terhadap bumi. Scene pun memperlihatkan seorang wanita bernama Claire yang saat itu baru saja terbangun dari tidurnya. Ketika itu, ia langsung disambut oleh robot model baru berbentuk prisma itu. Dan yang lebih mengherankan, ternyata robot itu ia panggil sebagai Tuhan. Thank you, God. Dari sini disimpulkan bahwa manusia di zaman ini tak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah sebuah robot maha tahu sebagai pengganti Tuhan. Apapun yang dilakukan Claire, robot ini mengetahuinya, lalu menyatatnya. Robot ini menggunakan teknologi sensor kamera, serta terhubung langsung dengan otak Claire melalui sensor. Maka dari itulah, robot ini bisa membaca apa yang dipikirkan Claire serta isi hati Claire. Setiap Claire melakukan kesalahan, maka robot ini langsung memberinya peringatan dan mencatatnya sebagai dosa. Yang menarik, per dosa yang dilakukan Claire akan dikenakan denda sebesar 25 dolar, di mana uang itu akan dibayar di saat ia membayar pajak bulanan robot itu. Namun denda dosa itu bisa diringankan jika Claire bertanggung jawab memperbaiki dosa-dosanya. Adegan berpindah ke Brian, di mana ia putus asa karena robot-robot jadulnya itu sudah tak diminati lagi.
Kelly memaksa Brian untuk menghancurkannya daripada ia hidup dengan kesengsaraan karena tak berguna. Akhirnya Brian pun menghancurkannya dan kebangkrutan dalam hidupnya semakin berada di ujung tanduk. Sementara Claire menjadi panik ketika mengetahui bahwa robotnya mengalami mati total. Ia menelpon konter terdekat untuk menanyakan kerusakan robotnya. Pihak konter menyarankan Claire untuk pergi ke pusat kantor untuk mengganti robotnya dengan versi yang lebih baru. Konter menjelaskan bahwa robotnya itu rusak akibat kerusakan dari satelit, sehingga ia harus mengganti robotnya dengan robot yang berteknologi fiber optik tanpa harus memanfaatkan satelit. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria yang bernama Ben yang saat itu sedang login ke robot VR-nya untuk mengulang kembali rekaman isi otaknya. Dalam VR, ia melihat kembali pacarnya yang bernama Anna, di mana saat itu mereka baru saja jadian. Ben mengenang kembali masa-masa saat mereka berpacaran. Namun tanpa ia ketahui, VR yang Ben nyalakan juga mempengaruhi otak Anna di dunia asli, di mana Anna sendiri selalu berhalusinasi bayangan Ben yang terus membuatnya ketakutan. Hal itu terjadi hanya ketika Ben mereplay VR-nya. Sementara itu, David semakin menjauh dari bumi karena terbawa arus ruang hampa. Di sana ia hanya berbicara dengan robotnya dan terus menyesali perbuatannya. Kembali ke Ben, identitasnya saat ini telah diketahui oleh Anna, di mana sosok bayangan yang selalu muncul di otaknya ternyata adalah Ben. Anna pun menghapus semua kenangan dengan Ben karena kecewa. Sementara Ben yang saat ini sedang menikmati VR-nya mendadak mengalami error visual karena Anna telah menghapus dirinya di memori Ben. Ben langsung melepas VR-nya dan menyesali perbuatannya, di mana hanya itulah yang menjadi kenangan terakhirnya bersama Anna. Di sisi lain, Claire sampai di kantor pusat untuk mengganti robotnya. Si pengembang robot malah mengganti robot dengan harga mahal dan teknologinya sendiri diklaim meningkat. Setelah membawanya pulang, robot baru ini ternyata semakin agresif, di mana setiap gerakan yang dilakukan Claire, robot ini akan mencatatnya sebagai dosa. Mengetahui itu, Claire pun resah, karena semakin banyak dosanya, maka semakin numpuk dendanya. Maka dari itu, akhirnya robot itu langsung ia buang begitu saja. Di tempat lain, diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Nina dan Liam. Nina merupakan wanita bejat yang sebelumnya bekerja di tempat hiburan. Beruntungnya, Liam jatuh cinta padanya, lalu membawanya menuju rumahnya, yang ternyata ia berasal dari keluarga kaya raya. Well, apparently Mission Control lost contact with him. Sifat Nina yang tak sopan dengan keluarga Liam membuat orang tua Liam membenci Nina. Di saat makan bersama, Nina juga mengejek ibu Liam karena ia jijik melihat robot jadul yang mirip manusia itu. Don't worry, I'm not uncomfortable at all. Ayah Liam mencoba meredam suasana dengan mengalihkan pembicaraan, di mana ia langsung membahas berita tentang seorang astronot yang hilang kontak. Namun sepertinya mereka mengacuhkan informasi itu. Ibu Liam tetap teguh pendirian, di mana ia tak menyetujui hubungan antara Liam dengan Nina. Absolutely no way. Well, I think it's about time I went for a cigarette. Di sisi lain, Ben menghampiri apartemen Anna untuk memohon mengembalikan kenangan mereka. Setelah Anna menemuinya, suasana semakin kacau karena Anna kecewa dengan ulah Ben. Diketahui bahwa mereka sebenarnya sudah putus sejak lama. Tentunya Anna ingin menghapus semua ingatannya itu, namun tidak dengan Ben. Ben memaksa Anna untuk balikan. Ancaman itu membuat Anna ketakutan dan ia pun terpaksa melumpuhkan Ben. Anna, it's our path. Ben, I'm telling Anna, please. Ben! Kembali ke David, di mana robotnya memperingatkan bahwa pasukan oksigen di tabungnya hanya bertahan selama 6 hari. David juga melihat bintang-bintang yang telah sekarat yang akan membentuk lubang hitam. Tekanan ruang hampa membuatnya semakin melemah. Dan kini ia pun mengingat putrinya yang masih kecil di bumi. Ia teringat momen-momen sebelumnya, di mana anak dan istrinya bisa melihat siaran langsung melalui TV. Dulu, David diprioritaskan sebagai satu-satunya orang yang mau pergi merawat satelit. Namun sekarang tak lagi. Teknologi yang semakin canggih membuat manusia egois.
tanpa peduli apapun di sekitarnya. Kini David pun pasrah di tengah serpian ledakan bintang yang semakin mendekati bumi. David, please repeat your request. Memory storage almost full. Deleting. Scene pun beralih dan menampilkan anak ABG yang bernama Magda. Dari kecil Magda hidup bersama ibunya dengan kondisi miskin. Ditambah lagi ibunya yang bejat dan pecandu alkohol, kerap menyuruhnya untuk menjual dirinya. Saat itu ibunya dengan paksa menyuruh Magda untuk pergi menuju tempat pemindahan tubuh. Ini merupakan kesempatan mereka untuk mendapatkan uang banyak. Magda awalnya menolak karena takut jika tubuhnya disalahgunakan. Namun karena kasihan dengan ibunya, ia pun setuju melakukannya. I don't want you here. Go. Di lokasi pemindahan tubuh, terdapat seorang pria yang bernama Mickey yang siap untuk menyewa tubuh Magda selama 24 jam. Magda pun sampai, dan mereka berdua pun mulai memasuki kantong yang saling terhubung, di mana teknologi ini akan memindahkan memori pria itu menuju tubuh Magda. Sementara itu, orang tua Liam yang tak setuju dengan hubungan mereka dengan nekat menghapus ingatan Nina dari pikiran Liam. Nina pun kaget dan dengan cepat menemui Liam. Setelah bertatap muka, ingatan Liam tentangnya benar-benar hilang. Melihat itu, Nina pun putus asa dan langsung meninggalkan rumah Liam saat itu juga. Liam, show this young lady out, please. Can I help you? Goodbye, Nina. Beralih ke Magda, kini tubuhnya berhasil dipindahkan. Mickey bangkit dengan tubuh Magda, di mana ia kaget karena akhirnya ia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Kerap ia menyentuh bagian-bagian baru yang sangat menyenangkan, dan tanpa pikir panjang, ia juga menggunakan tubuh Magda untuk senam 2 jari. Di lokasi pemindahan tubuh, ia juga berkenalan dengan seorang OB yang bernama Vincent. Vincent tanpa tergoda dengan kecantikan tubuh Magda, dan ia pun menawarinya untuk pergi menuju sebuah pesta. Mickey berangkat masih menggunakan tubuh Magda, di mana tujuannya adalah untuk mencari mangsa wanita yang cantik. Namun di sana Vincent bersama istrinya datang menemuinya, lalu menyuruhnya untuk menyiapkan sebuah kamar kosong. Mickey pun memasuki kamar bekas pemindahannya, lalu menyingkirkan bangkai tubuhnya sendiri. Setelah mereka semua berkumpul, ternyata Vincent dan istrinya akan berpesta kokain. Vincent menawari Mickey, dan Mickey pun dengan senang menerimanya. Namun tubuh Magda ini memiliki efek sensitif terhadap kokain itu, sehingga dengan cepat Mickey langsung mabuk. Dan tanpa sadar, ia diperkosa oleh Vincent. Mickey memberontak, namun Vincent mengeluarkan kekerasan sampai membuat Mickey tak sadar. Untungnya istri Vincent memperkokinya, dan ia langsung menyingkirkan Vincent. Istrinya langsung mencari identitas Mickey yang ternyata memakai tubuh gadis 16 tahun, yaitu Magda. Karena bingung dan tak tahu apa-apa, istri Vincent itu langsung membuang tubuh Magda yang sekarat ke alamat rumahnya. Dan disinilah akhir hidup dari Magda, yang memori otaknya tak akan bisa kembali. Sementara itu, David yang masih terjebak di luar angkasa mendadak kaget karena melihat meteor yang mulai OTW menuju bumi. Ianya bisa diam dan pasrah karena informasi penting ini tak akan pernah bisa tersampaikan. Bertepatan dengan itu, pemerintah di bumi malah sibuk melakukan lockdown karena mutasi virus corona ketiga dari COVID-19 yang di masa ini dijuluki sebagai COVID-28. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa latar film ini adalah tahun 2028. Terlihat aksi demo warga setempat karena efek lockdown ini. Expected to rise to the levels anywhere close to the 2020 pandemic. Citizens have, however, Di sini juga terdapat Brian yang sedang OTW pulang. Namun ketika itu ia melihat cahaya raksasa di langit dan segera pergi. Berita pun bermunculan untuk memperingatkan warga agar berkumpul di satu titik yang telah ditentukan. Terdapat juga putri David yang memakai pakaian astronot mirip miliknya yang saat itu terpisah dari ibunya.
Anak David itu didekati oleh warga setempat untuk menanyainya. Ia pun menjawab bahwa ayahnya saat ini sedang berada di luar angkasa dan belum juga kembali. Semua orang di muka bumi juga pasrah dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kini David yang masih terluka itu menyaksikan kehancuran bumi dan dapat dipastikan kalau semua keluarganya juga meninggal semua. 2 meteor raksasa pun menghantam bumi sampai membentuk kawah yang akhirnya menghanguskan seluruh permukaannya. Kini hanya tersisa David yang menyaksikan punahnya manusia. Di sini ia pun terbayang dengan anaknya yang terakhir kali ia hadiahkan sebuah baju astronot. Oksigen yang hanya bertahan 5 hari lagi membuat David pasrah dan merenungi nasibnya, di mana ia membayangkan andai saja manusia tak mengenal teknologi yang terlalu canggih itu, maka tiap peristiwa tragis tokoh yang kita lihat dari awal tadi tidak akan terjadi. Manusia hanya mengandalkan teknologi canggih sampai mereka lupa dengan Tuhan dan merasa bisa melakukan apapun sendirian. Walaupun peristiwa yang dialami setiap tokoh tak saling berkaitan, namun film ini lebih menonjolkan peringatan bagi manusia agar mereka tak lupa bahwa bumi yang mereka tempati saat ini juga memiliki umur. Ditambah lagi latar film ini didesain tak jauh dari masa sekarang, yaitu tahun 2028, dibalut dengan serangkaian cerita kelanjutan virus COVID-19. Oke, film pun berakhir dengan punahnya semua manusia akibat meteor yang saat itu disaksikan oleh David. Intinya, pada akhirnya David juga mati karena seperti yang kita lihat dari awal tadi, tabung oksigennya hanya sisa 5 hari lagi, dimana saat itu ia tak mendapatkan bantuan sementara manusia juga punah. Oke, dapat dipastikan bahwa David juga meninggal. Dan sepanjang kisah ini, Mimin menyimpulkan bahwa berkembangnya teknologi yang semakin canggih itu adalah tanda peringatan besar bagi manusia. Karena kecanggihan inilah yang membuat manusia tergantung teknologi yang instan, membuat mereka individualis, hanya memikirkan kesenangan, dan melupakan kewajiban untuk merawat alam. Film ini memiliki rating 5,5 di IMDb. Namun Mimin saranin cukup nonton spoiler ini saja guys, karena tak seperti genre yang disebutkan, yakni scary dan thriller. Film ini malah terkesan membosankan, karena terlalu sering menunjukkan kisah yang tak berguna dan miskin special effect. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.